Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tsumma amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwah sekalian, akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga yang akan kita bahas diberikan kemanfaatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kebaikan dalamnya, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam bab tentang taubat dan sampai pada kisah 3 orang sahabat yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya panjang. Kemarin baru kita bahas sepertiganya. Insyaallah hari ini sepertiganya, dan masih sisa nanti mungkin sepertiganya lagi. Kemungkinan 3 kali pertemuan untuk membaca kitab ataupun membaca kisah ini. Di poin sebelumnya secara singkatnya bahwa ada peperangan Tabuk. Ada peperangan Tabuk yang mana Muhammad SAW itu beliau mewajibkan semua sahabat untuk ikut karena melawan orang-orang Romawi rencana semula. Dalam keadaan panas, cuaca panasnya bukan main, dan kondisi Madinah saat itu kondisi lagi ranum-ranumnya buah-buahan. Enaknya memang makan buah, nggak pergi perang. Ada sebagian sahabat saat itu yang tidak ikut perang, sehingga 3 orang sahabat ini, yang lainnya nggak ikut perang, yang tersisa adalah orang-orang munafik ataupun orang-orang yang memang dia dalam kondisi tidak bisa berperang, mungkin karena cacat ataupun yang lain sebagainya. Ada 3 orang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik dan juga Murarah ibn Rabi'ah al-Umari dan juga Hilal ibn Umayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak ikut berperang. Kemudian di saat ada berita bahwa Nabi Muhammad beliau akan balik ataupun akan sampai di Madinah, 3 orang sahabat termasuk yang meriwayatkan hadis yang saat ini kita kisahkan, yaitu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mikirnya bagaimana? Mencari suatu alasan, kira-kira alasan apa yang tepat sehingga bisa diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebelumnya sebagaimana biasanya bahwa di saat Nabi Muhammad beliau berperang, kemudian beliau balik perang, orang-orang munafik langsung rame-rame mereka mengajukan ataupun mengutarakan uzur-uzur ataupun alasan-alasan mereka yang mendasari mereka untuk tidak berperang bersama Nabi Muhammad SAW. Ini 3 orang sahabat bingung ini, yaitu termasuk Ka'ab bin Malik, sehingga minta saran dari famili ataupun mungkin sesepuh-sesepuh, kira-kira alasan apa yang akan beliau sampaikan kepada Muhammad SAW. Ini kemarin poin terakhir yang kita bahas. Kemudian beliau mengatakan, falamma balawani anna Rasulullah qad tawajjaha qafilan hadarani bathi. Saat Nabi Muhammad sudah hampir masuk ke Madinah, sedihnya subhanallah. Karena kenapa? Karena yang beliau lihat saat itu yang mengutarakan uzur-uzurnya, mengutarakan alasan untuk tidak berperang, itu adalah rata-ratanya adalah orang-orang munafik yang berjumlah sampai 80 lebih orang munafik yang tidak ikut berperang. Beliau sedih saat itu.
Fatafiqtu atadhakkaru al-kadhiba wa aqulu bima akhruju min sakhati ghadan wa asta'inu ala dhalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Falamma qila li inna Rasulullah qad adalla qadima. Setelah sudah positif kabar bahwa Nabi Muhammad SAW beliau sampai di Madinah ataupun telah masuk ke dalam Madinah. Beliau mengatakan, bahwa tidak ada yang bisa untuk terhindar dari murka Rasulullah kecuali keterus-terangan. Jadi di sini beliau mengatakan zaha 'anil batil hatta araftu anni lam anjua minhu bi syai'in abada, kata beliau. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Jadi rencana untuk berbohong itu sirna dari hati sahabat Ka'ab bin Malik ataupun dua sahabat yang lainnya. Beliau merasa bahwa tidak ada yang bisa menghindarkan dari kemurkaan ataupun marah Nabi Muhammad SAW kecuali beliau ini akan berkata jujur. Fajma'tu sidqahu asbaha Rasulullah qadimah. Kemudian akhirnya di saat pagi hari Nabi Muhammad beliau sampai di Madinah. Ini kebiasaan Nabi Muhammad SAW di saat beliau safar. Itu beliau datangnya adalah di saat masih terang, bukan datang di saat waktu malam. Jadi biar nanti tidak membuat keluarga kaget, karena zaman tersebut belum ada listrik, belum ada media sosial ataupun yang lainnya, sehingga keluarga dalam kondisi tidak siap. Dan mungkin nanti efek yang ditimbulkan kalau datang di waktu malam hari di zaman tersebut itu adalah mungkin akan terjadi suatu fitnah. Fitnahnya bagaimana? Tahu-tahu ada orang datang ke rumah seorang wanita, padahal itu adalah suami sendiri. Sehingga ini di zaman Imam Islam ataupun di antara sunan beliau di zaman tersebut itu adalah pagi hari ataupun siang harinya datang dari safar. Kemudian di sini wakana idza qadima min safarin bada bil masjid faraqa fi rak'atain. Ini termasuk kesunahan yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Apa itu? Di sana Muhammad beliau datang dari safar, tempat pertama yang beliau tuju itu adalah masjidnya. Adalah masjid. Beliau sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Kalau kita datang dari safar langsung menuju rumah atau menuju kontrakan. Kesunahan Muhammad SAW di saat beliau pulang dari safar, baik safarnya karena berperang, safarnya safar biasa, ataupun mungkin safarnya adalah karena faktor haji, beliau datang langsung menuju masjid beliau. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Sebagian ulama mereka menjelaskan bahwa maksud dari sholatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk mensyukuri karena beliau diselamatkan oleh Allah SWT selama beliau berpergian sehingga beliau bisa balik lagi. Sehingga diawali dengan sholat 2 rakaat. Kalau ditanyakan misalnya apakah ini hanya terkhusus Nabi Muhammad SAW, ternyata tidak. Ada riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi Muhammad beliau memberikan suatu pesan. Kata beliau, "Kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qadimna al-Madinata qala li i'til masjid fa shalli fi rak'atain." Kata beliau bahwa kami pernah safar juga bersama Nabi Muhammad sallallahu. Kemudian beliau merintah kepada kami, "I'til masjidah." Ente datanglah masjid, fa shalli rak'atain, fa shalli fi rak'atain kama qala alaihi wasallam. Kemudian engkau salatlah di dalamnya 2 rakaat. Wa kana idza qadima min safarin bada bil masjid fa raka'a fi rak'atin thumma jalasa linnas. Kemudian setelah beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau duduk sebentar, mungkin ngobrol-ngobrol ataupun mungkin didatangi oleh para sahabat yang lainnya untuk bertanya ataupun mungkin untuk hal-hal yang lainnya. Di saat dalam kisah ini Nabi Muhammad beliau duduk, baru kemudian orang-orang munafik mereka pada mengutarakan maksudnya. Tsumma jalasa lin-nasi ba'da salati fa'ala
Dzalika ja'al mukhallafun fatafiqu ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lahu. Jadi orang-orang munafik itu mereka tidak berat untuk mengucapkan sumpah. Tidak berat untuk mengucapkan sumpah walaupun tahu uzur ataupun alasan-alasannya tidak logis ataupun alasan-alasannya terlalu dibuat-buat, tetapi mereka berani untuk bersumpah. Biar bagaimana? Biar nanti Nabi Muhammad beliau memaafkan ataupun Nabi Muhammad beliau tidak mempermasalahkan ketidakhadiran para ataupun orang-orang munafik tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yahrifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun." Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan sedang mereka mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui bahwa mereka ini yaitu para orang-orang munafik, mereka ini adalah orang-orang yang bohong dan selalu mengutarakan uzur-uzur ataupun alasan mereka selama telah diwajibkan berbagi pada mereka untuk berperang. Selesai orang munafik, kemudian sahabat Ka'ab bin Malik, satu di antara tiga sahabat ini, tiga sahabat yang tidak ikut berperang. Hatta jitu falamma sallamtu tabassama tabassuman mughdib. Kata beliau, setelah aku mendatang Nabi Muhammad SAW, ini Nabi Muhammad SAW beliau senyum, cuma senyumnya ini seperti senyum orang yang sedang marah. Orang yang sedang menahan rasa amarah ataupun mungkin rasa enggak enak ataupun mungkin tidak nyaman dalam hati beliau. Karena kenapa? Ada seorang sahabat yang lumayan dekat dengan beliau saat diwajibkan untuk berperang tapi tidak ikut berperang sama sekali. Padahal beliau perlu suatu tenaga banyak untuk melawan orang-orang Romawi saat itu. Tsumma qala ta'al faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi. Kata Muhammad, ta'al, ente sini. Sahabat Ka'ab bin Malik dipanggil oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian sahabat Ka'ab bin Malik beliau mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau duduk di depan Nabi Muhammad. Faqala lima khallafaka alam takun qad ibta'ta dhahraka. Ia membuat engkau terlambat ataupun membuat engkau tidak ikut berperang itu apa? Bukankah engkau telah membeli perbekalan, telah menyiapkan perbekalan? Qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu 'inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sakhruju min sakhati bi'udhrin laqad utitu jadala. Kata beliau di sini. Ini ya ikhwah sekalian, ini beliau langsung terus terang, ya Rasulullah, bahwa keadaanku saat itu adalah keadaan yang memang keadaan baik. Keadaan baik-baik saja. Dan bahkan kemarin yang kita sampaikan ataupun kita bahas sebelumnya, bahwa keadaan beliau di saat beliau mau mengumpulkan bahan-bahan ataupun perbekalan untuk berperang, bahan yang beliau kumpulkan lebih banyak daripada sebelumnya dan tubuh beliau dalam kondisi sangat kuat. Kata beliau, inni wallahi law jalastu 'inda ghairika ya Rasulullah, kalau seandainya aku ini duduk di depan selain engkau, niscaya aku akan bisa mengutarakan, bisa mengucapkan, bisa mencari suatu alasan yang tepat biar nanti selamat dari kemurkaan. Wa in haddastuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Ini kata beliau sebelumnya tadi ini disampaikan bahwa kalau seandainya aku ini duduk berhadap-hadapan selain engkau, niscaya aku bisa mencari alasan dengan tepat. Karena kenapa? Karena beliau ini di antara sahabat yang disebut sebagai syairul Islam, sebagai penyair dari ataupun syairun Nabi, termasuk di antara tukang syairnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat masa-masa perangan, kadang-kadang ada adu dari segi adu tukang syair. Mungkin saling melemahkan antara yang syair Nabi Muhammad. Beliau melemahkan menggunakan kata-katanya untuk melemahkan semangat dari orang-orang, dari para musuh-musuhnya. Di antara syair tersebut ataupun seorang penyair ini adalah sahabat Ka'ab bin Malik. Beliau termasuk orang yang ahli dalam merangkai kata-kata. Kalau beliau ahli dalam merangkai kata-kata, beliau adalah orang yang pintar untuk berretorika, sehingga tidak akan berat kalau seandainya beliau mencari suatu alasan di hadapan Nabi Muhammad. Tetapi itu tidak beliau lakukan. Kata beliau, wa in haddastuka haditsa sidqin
Laqad 'alimtu la in haddathtu al-yawma haditha kadhibin tarda bihi 'anni la yushikanallahu ay yuskhitaka alayya. Ya Rasulullah, kalau seandainya hari ini aku mengutarakan suatu alasan agar engkau meridhoiku, dengan alasan tersebut engkau percaya dengan alasanku, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan mendiamkannya. Karena alasan tersebut pasti aku buat. Wa in hadastuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. Kalau aku memberitahukan kepada engkau dengan perkataan yang jujur, walaupun toh engkau marah kepadaku ya Rasulullah, niscaya dan aku berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan suatu akhir yang baik terhadapku. Ini adalah perkataan dari sahabat Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad kemudian beliau mengatakan, "Amma hadza faqad sadaq." Adapun orang ini dia telah berbuat jujur, faqum hatta yaqdiyallahu fika. Udah sekarang ente pergi sampai nanti Allah memberikan suatu keputusan tentang masalahmu. Ini Nabi Muhammad SAW beliau tidak memberi keputusan, tapi beliau menyandarkan keputusannya kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ka'ab bin Malik setelah beliau berkata jujur, Nabi Muhammad beliau berkomentar, "Amma hadza faqad sadaq." Adapun orang ini dia telah berbuat jujur. Dia jujur apa adanya, menyampaikan apa adanya, walaupun toh Nabi Muhammad beliau marah saat itu. Dan sahabat Ka'ab bin Malik beliau rela untuk untuk menanggung resikonya. Kemudian Nabi Muhammad beliau masrahkan keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qum, ente pergi serahkan hatta yaqdiyallahu fika, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan. Wa sara rijal min Bani Salimah fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'allimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Ini ya ikhwah sekalian, ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang justru ini dari kabilah Bani Salimah, tidak disebutkan orang-orangnya ini siapa saja, cuma disebutkan dari Bani Salimah. Justru mereka ini menyalahkan sikap dari Ka'ab bin Malik. Di zaman kita saat ini, kadang-kadang sebagian di antara kita ini sudah berbuat jujur ataupun telah melaksanakan suatu hal yang benar, tapi justru menurut orang lain dianggap sebagai suatu kesalahan. Ataupun sebagian di antara kita telah melaksanakan suatu hal sesuai dengan syariah, tetapi justru disalahkan oleh orang-orang lain. Ini pun terjadi di zaman sahabat saat itu. Ada sebagian di antara orang-orang Bani Salimah yang menyalahkan sikap dari sahabat Ka'ab bin Malik. Menyalahkan kejujuran tersebut dari segi apa? Kata mereka begini, "Wallahi ma'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha." Wahai Ka'ab, kami itu belum pernah melihat engkau pernah berbuat salah terhadap Rasulullah SAW. Laqad ajazta fi alla takuna i'tadzarta ila Rasulillah. Cuman tadi ini engkau itu enggak bisa mengutarakan alasanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa mengutarakan alasannya. Fi alla takuna i'tadzarta ila Rasulillah bima i'tadzara ilaihi al-mukhallafun atau mukhallifun. Tidak sebagaimana orang-orang yang datang sebelumnya yang mereka bisa ataupun bisa langsung mengutarakan alasan kepada Nabi Muhammad SAW. Faqad kana kafika dzambaka wa istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya kata mereka ini, padahal sebenarnya kalau seandainya engkau mengutarakan alasan, cukup nanti engkau akan dimintakan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau mengutarakan alasanmu, cukup kalau Nabi Muhammad nanti akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah fa ukadziban nafsi. Ini beliau sampai
sering ataupun tadi itu terus disalahkan oleh ataupun alasan-alasannya disebutkan oleh Bani Salimah, sehingga hampir aku terpengaruh dan balik lagi menemui Nabi Muhammad dan mengutarakan alasanku. Thumma qultu lahum hal laqiya hadha ma'iya min ahadin? Qalu na'am. Kemudian ini beliau nggak jadi balik menemui Muhammad SAW, tapi yang beliau tanyakan adalah hal lain. Apa itu? Apakah ada orang lain yang mengalami nasib sama seperti yang aku alami, yaitu disuruh menunggu keputusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, disandar keputusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu na'am, iya, ada. Laqiyahu ma'aka rajulani qala mithla ma qulta. Iya, ada dua orang laki-laki yang dia itu mengalami nasib yang sama sebagaimana yang engkau alami. Dan dia keputusannya juga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahum misla ma qila laka qala qultu man huma. Kemudian sahabat Ka'ab bin Malik beliau nanya, man huma, siapa mereka berdua? Qalu Murarah ibn Rabi' al-Umari atau al-Amri wal Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang ini adalah Murarah ibn ar-Rabi' dan juga Hilal ibn Umayyah. Qala fa dzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswah. Beliau sahabat Ka'ab bin Malik, beliau tahu bahwa seorang sahabat ini adalah termasuk sahabat yang baik. Ada termasuk sahabat pilihan, karena ini dua orang yang termasuk di antara sahabat yang mengikuti peperangan Badar dan bukan orang munafik. Qala fa madaitu hina dzakaruhuma li. Kemudian akhirnya beliau ini setelah mendapatkan dua orang sahabat yang baik ini juga mereka mempunyai suatu nasib yang sama, akhirnya sahabat Ka'ab bin Malik tidak jadi balik lagi menemui Nabi Muhammad. Karena kenapa? Karena ternyata ada orang lain juga. Istilahnya kalau kita zaman saat ini, kalau misalnya ini orang ya, ada sebagian cuma kita saja seandainya yang mendapatkan suatu musibah, maka terasa berat, ataupun mendapatkan suatu hukuman terasa berat. Tetapi kalau yang misalnya begini atau begini, ada satu kelas nih, satu kelas yang dihukum mungkin terlambat ataupun yang lainnya, ini cuman satu orang saja ataupun mungkin cuman kita saja zaman dahulu, kita merasa bahwa hukuman ini terasa berat karena semua mata tertuju pada kita. Tetapi saat yang terlambat yang mendapatkan suatu hukuman itu adalah mayoritas kelas, maka bagaimana? Maka terasa agak ringan. Karena kenapa? Karena disengkuyung ataupun didukung bareng-bareng dari segi hukumannya. Sahabat Ka'ab bin Malik, beliau merasa bahwa dua orang sahabat ini adalah sahabat yang baik, sahabat pilihan, sehingga saat dua orang ini juga mendapatkan hal yang sama, sehingga beliau merasa ini agak ringan sedikit, sehingga beliau tidak jadi menghadap kembali Nabi Muhammad. Ini kan Allah SWT zaman tersebut tidak langsung menurunkan wahyu, dan Nabi Muhammad beliau masih nunggu keputusan dari Allah SWT. Selama wahyu belum turun, Nabi Muhammad memberikan suatu keputusan. Yang pertama adalah wanaha Rasulullah an kalamina ayyuhat thalatha min baini man takhallafa an fajtanabana an-nasu qala taghayyaru lana. Ini ya ikhwah, Nabi Muhammad beliau melarang kaum muslimin untuk ngajak bicara tiga orang ini. Diboikot ini. Diboikot. Kaum muslimin sebegitu banyaknya dilarang untuk berinteraksi, untuk bermuamalah, mengajak ngobrol terhadap tiga orang sahabat ini. Sehingga yang terjadi hatta tanakarat li fi nafsi al-ard. Fama hiya bil ardi allati a'rifu. Sampai beliau merasa bahwa beliau merasa terasing di kalangan orang-orang yang beliau kenal sendiri, orang-orang yang beliau kasih sendiri, orang-orang yang sangat sebelumnya bergaul bareng, ngobrol bareng, bergurau bareng, berjihad bareng, beribadah bareng. Tetapi saat itu beliau merasa terasing, sehingga hati beliau merasa sempitnya, subhanallah. Sempitnya bukan main.
ketemu dengan temannya di pasar yang biasanya bertegur sapa, kemudian mereka melengos. Melengos itu berpaling muka. Tidak ada yang mau ngajak ngobrol dengan beliau. Semua pandangan beliau merasa orang-orang yang mungkin dikucilkan di lingkungannya. Saat misalnya ketemu, orang-orang pada mengabaikannya ataupun pura-pura nggak melihat. Tetapi di hati orang yang dikucilkan tersebut merasa bahwa semua orang mengawasi gerak-geriknya, merasa dimusuhi, merasa dikucilkan. Ini yang dirasakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Falabisna 'ala dzalika 50 lailah. Hal ini terjadi sampai 50 hari lamanya. Dikucilkan dari lingkungan para sahabat ataupun diboikot, nggak boleh diajak ngomong oleh mereka. Ini para sahabat, mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad, para sahabat sami'na wa ata'na, karena beliau adalah nabi mereka. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad SAW, kata Allah SWT, lebih utama daripada orang-orang muslim daripada diri mereka sendiri. Ini perintah Allah SWT untuk mendahulukan keputusan Nabi Muhammad SAW untuk pembuktian sebagai keimanan mereka. Fa amma sahibayya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Mendapatkan keputusan tersebut, ini yang dua sahabat yang lainnya, mereka hanya bisa menangis di dalam rumah mereka karena mendapatkan keputusan yang berat dari Nabi Muhammad SAW. Hanya bisa menangis. Sedangkan di sini ya ikhwah, fa amma ana fa kuntu ashabbal qaumi wajladahu fa kuntu akhruju fa asyhadu salata ma'al muslimin. Sedangkan aku ini masih muda dan aku termasuk orang yang punya mental yang kuat, sehingga walaupun orang-orang ini tidak mau untuk bertegur sapa dengan aku lantaran mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW sambil menunggu diturunkan wahyu dari Allah SWT, tetapi ini beliau tadi mengatakan bahwa ajladul qaum ajladahum, termasuk orang yang kuat mentalnya, walaupun orang-orang pada cuek, walaupun orang-orang menganggap bahwa beliau itu enggak ada saat ditegur sapa kemudian mereka tidak menjawab, tetapi hal itu beliau abaikan. Yang penting beliau tetap hadir dalam setiap salat. Wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahad. Dan beliau juga belanja ke pasar. Beliau belanja yang orang-orang Arab belanja itu adalah kaum muslimin, orang-orang Arab yang Arab yang murni ya, Arab yang murni yang berhadapan syariat agama. Yang belanja itu adalah kaum laki-lakinya. Ini sahabat Ka'ab bin Malik, beliau tetap pergi ke pasar untuk berdagang ataupun untuk berjual beli, dan tidak ada seorang pun yang ngajak bicara sama beliau. Wa ati Rasulullah fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi ba'da shalah. Ini beliau termasuk usaha beliau ini, termasuk usaha untuk mendekati Nabi Muhammad. Wa ati Rasulullah fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisi, dan aku berusaha untuk mendekati Nabi Muhammad sallallahu. Beliau sengaja berada yang dekat dengan Nabi Muhammad. Setelah selesai sholat, salam, kemudian sahabat Ka'ab bin Malik, beliau mengucapkan salam, dan sambil beliau melihat reaksi dari Nabi Muhammad SAW. Siapa tahu nanti beliau menggerakkan bibir beliau walaupun suaranya nggak kencang. Siapa tahu beliau menjawab, bereaksi terhadap salam sahabat Ka'ab. Hal harraka syafataihi biraddis salam ya amla. Apakah Nabi Muhammad beliau menggerakkan bibir beliau untuk menjawab salam atau tidak? Thumma usalli qariban minhu fa usariquhu an-nadhara fa idza aqbaltu ala salati nadhara ilayya wa idza salfattu nafau a'rada anni. Ternyata enggak dijawab oleh beliau. Kemudian di saat sebagian kesempatan yang lainnya juga beliau salat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu, dan beliau sahabat Ka'ab berusaha untuk melirik kepada Nabi Muhammad sallallahu.
Dan aku di saat sholat langsung menghadap ke beliau, menghadapkan wajah ke beliau. Ternyata Nabi Muhammad di saat melihat sahabat Ka'ab langsung memalingkan muka beliau. Hatta qala dzalika alayya min jafwatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nas ilayya. Hal tersebut berlangsung lama tentang boikot yang beliau alami ini sampai kemudian beliau memutuskan untuk berjalan mendatangi haid. Itu adalah mungkin kebun yang diberikan pagar. Ini sahabat Ka'ab, beliau memanjat pagar dari kebunnya sahabat Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ini adalah sepupu jauh dari sahabat Ka'ab bin Malik, termasuk orang yang sangat dicintai oleh sahabat Ka'ab bin Malik, termasuk sahabat dekat, termasuk kerabat yang paling dekat dengan sahabat Ka'ab bin Malik, walaupun kerabatnya kerabat jauh. Cuman dari segi sikapnya biasanya itu termasuk orang yang dekat ini, yang sangat dicintai oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Wa habun nasi ilayya, kata beliau, termasuk orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi wallahi ma radda alayya salam, kata beliau, aku mengucapkan salam terhadap sahabat Abu Qatadah. Ma radda alayya salam, tetapi salamku enggak dijawab sama sekali. Faqultu lahu, kemudian aku bilang, ya Abu Qatadah, anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, aku mohon kepadamu Abu Qatadah, demi Allah aku mohon kepadamu, tolong kau jawab, apakah engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintai Allah dan juga Rasulnya? Fasakata. Abu Qatadah, beliau enggak respon. Ini sikap yang sangat berat ini. Orang yang sangat dicintai oleh sahabat Ka'ab bin Malik, ternyata di saat diajak untuk berinteraksi, diajak untuk tanya jawab, ternyata nggak ada respon sama sekali walaupun tempatnya dekat. Ini sangat menyakitkan ataupun sangat berat di hati sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau orang yang terdekat dengan sahabat Ka'ab sikapnya begitu, apalagi orang yang nggak dekat dengan sahabat Ka'ab bin Malik. Lebih mereka tidak akan mau respon sama sekali karena mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW, karena mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Fasakata, fa'udtu fanashattuhu fasakata. Kemudian aku ulang lagi. Fa'udtu fanashattuhu, kemudian aku ulang lagi minta kepada beliau. Faqala Allah wa rasuluhu alam. Akhirnya kemudian ada reaksinya. Cuma reaksinya Allah wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan juga Rasulnya yang mengetahui. Itu reaksinya, itu tok reaksinya. Kemudian fafadat ainayya. Beliau langsung menangis, sahabat Ka'ab bin Malik. Beliau langsung menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwartu al-jidar. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah idza nabtiyun min nabati al-Syam mimman qadim ta'am yabi'u bil Madinah. Tadi itu beliau menangis. Akhirnya kemudian beliau keluar sambil hati sedih, remuk redam. Ini beliau termasuk orang yang sangat bingung. Kemudian ada beberapa peristiwa, di antaranya adalah dalam keadaan begitu di saat beliau menuju pasar Madinah. Ada seorang petani dari kalangan penduduk Syam yang menjual barang-barang di Madinah saat itu. Dia membawa suatu berita, membawa sepucuk surat yang beliau ataupun yang orang ini bawa dari Raja Ghassan. Dari Raja Ghassan. Ini raja termasuk orang ataupun termasuk penguasa yang saat itu anti ataupun kontra dengan kaum muslimin dan lebih dekat dengan orang-orang Romawi. Dia membawa surat. Nanya di mana si Ka'ab bin Malik, nanya ke orang-orang, kemudian ditunjukkan kepada sahabat Ka'ab bin Malik. Fatafiqan nas yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Malik Ghassan. Wa kuntu katiban faqra'tu fa idza hiya amma ba'd. Ternyata kemudian setelah dibaca, di dalamnya berisi fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allah bidari hawan. Kata orang ini,
kami mendengar bahwa engkau itu dikucilkan oleh temanmu, yaitu oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Nabi Muhammad. Dan engkau, kata Raja Ghassan ini, dan engkau tidak akan diabaikan ataupun tidak akan disia-siakan oleh Tuhanmu. Falhaq bina nuwasik, ente datang kepada kami saja, niscaya kami akan membantumu, akan kami muliakan. Faqultu hina qara'tuha wa hadhihi aidan al-bala, kata beliau, setelah aku baca, ini pun termasuk suatu ujian berat, karena beliau sudah dihadapkan pada dua sikap ini, dua permasalahan. Yang pertama adalah beliau saat itu dikucilkan, diboikot oleh Nabi Muhammad dan juga seluruh para sahabat. Diasingkan saat itu, walaupun beliau berada di tengah-tengah para sahabat, cuman beliau mendapatkan sikap yang semacam itu. Ini yang pertama. Yang kedua, tawaran yang sangat mengganggu, tawaran yang sebenarnya nikmat di hadapan umat manusia, cuma beliau nggak mau untuk menempuhnya. Karena kenapa? Karena beliau akan mengkufuri Nabi Muhammad, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Ini uji keimanan beliau. Karena beliau tawari untuk pergi ke Ghassan, yang nanti efeknya beliau akan keluar dari agama Islam karena menentang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kemudian beliau memutuskan, fatayamamtu biha tan-nura fasajartuha. Akhirnya surat tersebut beliau bakar. Hatta idza madat 40 min 50 wabtalbatha al-wahyu idza Rasulullah SAW ya'tini. Idza Rasulullah SAW ya'tini. Sampai kemudian lewat hari yang ke-40. Hari ke-40, tahu-tahu kemudian di hari tersebut ada utusan Nabi Muhammad datang. Utusan beliau datang. Faqala inna Rasulullah ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Kata utusan ini bahwa Nabi Muhammad, beliau perintah agar engkau menjauhi istri engkau. Disuruh untuk menjauhi istrinya. Disuruh untuk menjauhi istrinya. Ini para sahabat, Masya Allah, sami'na wa ta'na terhadap Nabi Muhammad SAW. Ta'zim beliau terhadap Nabi Muhammad SAW, ta'zim para sahabat, penghormatan para sahabat, ketaatan para sahabat terhadap Rasulullah sangat besar. Sehingga di saat Nabi Muhammad beliau perintah agar sahabat Ka'ab bin Malik menjauhi istrinya. Ini sahabat Ka'ab bin Malik, beliau bilang begini, utalliquha amma af'al. Apakah aku perlu untuk menceraikan istriku, ataukah perlu bagaimana? Ini Masya Allah ya ikhwah sekalian, ini para sahabat. Faqala la, enggak perlu untuk diceraikan. Bal itazilha fala taqrabannaha. Jauhi saja dan jangan engkau deketin. Jangan sampai berhubungan atau berhubungan intim ini. Jangan sampai. Wa arsala ila sahibayya bi misli zalika, dan Nabi Muhammad juga mengutus seorang utusan untuk menemui dua sahabat yang lainnya, yaitu sahabat Murarah bin Rabi' dan juga sahabat Hilal ibn Umayyah. Ini berat ini. Faqultu limra'ati alhiki bi ahliki faquni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amri. Kemudian sahabat kami Malik, beliau langsung bilang ke istrinya, udah sekarang kau pulang ke rumah ibumu. Pulang ke rumah ibu-ibu. Perkataan ini ya ikhwas sekalian, kalau perkataan ini termasuk model tolak, cuma tolaknya tidak sharih, tolaknya menggunakan kinayah. Kalau menggunakan kinayah maka nanti tergantung niatan hatinya. Kalau misalnya ada seorang suami, dia bilang kepada istrinya, engkau pulang ke rumah ibu, engkau pulang ke rumah orang tuamu. Kalau niatnya walaupun tidak ada ucapan talak ataupun cerai, tetapi saat diniatkan bahwa itu diniatkan untuk cerai, maka telah jatuh talaknya karena kinayah. Sedangkan kalau misalnya dia seorang suami langsung bilang engkau aku ceraikan, maka langsung tercerai walaupun toh gurau. Ini beratnya masalah talak, enggak boleh gurau
dengan menggunakan kata-kata talak. Sepahit apapun seorang suami dalam mengatur rumah tangga dan istrinya, jangan sampai terucap kata talak, jangan sampai terucap kata cerai ataupun talak. Walaupun gurut, kalau dia mengucapkan talak pada istrinya maka telah jatuh talak. Kalau menggunakan bahasa-bahasa kinaya, bahasa-bahasa kiasan, seorang suami cuma bilang engkau pulang ke rumah ibumu saja. Kalau niatannya bukan niatan untuk bercerai, maka tidak jatuh cerai. Ini sahabat Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau tidak niatkan untuk menceraikan istrinya, cuma hanya nyuruh istrinya agar ke rumah orang tuanya saja sampai nanti menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah radhiyallahu anhu Rasulullah faqalat lahu ya Rasulullah. Satu poin di sana. Kemudian di poin berikutnya, ini sahabat ataupun istri dari sahabat Umayyah, istri dari sahabat Hilal ibn Umayyah mendatangi ataupun langsung sowan kepada Muhammad setelah mendapatkan perintah agar suaminya menjauhi istri. Kemudian si istri ini dia bilang, istri dari Hilal bin Umayyah, inna Hilal bin Umayyah syekhun dha'i'un laysa lahu khadim. Ya Rasulullah, ini Hilal bin Umayyah, dia adalah seorang yang telah sepuh, orang yang telah sepuh, enggak ada orang yang mengurusinya. Kalau nanti aku pisah dengan dia, maka nanti dia akan tersia-sia, enggak ada yang ngasih makan, enggak ada yang mengurusinya. Fa hal taqrahu an akhdumahu? Ya Rasulullah, apakah engkau enggak senang kalau seandainya aku tetap melayani suamiku? Qala la walakin la yaqrabannaka. Nabi Muhammad mengatakan lah, enggak jadi masalah, cuma nanti jangan dekat ini adalah jangan berhubungan suami istri. Faqala inna wallahi ma bihi min halqati illa syai' wallahi ma zala yabki mundu kana min amri ma kana ila yaumihi hadha. Kata beliau, ya Rasulullah, ini dia enggak akan sampai kepikiran ke arah sana, karena dari awal peristiwa di boikot sampai hari ini dia itu terus menangis. Dia terus menangis dari awal peristiwa sampai hari ini. Dia terus menangis. Faqala li ba'du ahli. Tadi itu intinya setelah istri dari sahabat Hilal bin Umayyah, beliau minta izin Nabi Muhammad SAW agar tetap melayani suaminya dan tidak berhubungan suami istri, tetap melayani dari segi mungkin maksakan ataupun yang lain sebagainya. Kemudian diizini Muhammad SAW. Akhirnya kemudian sebagian dari keluargaku, faqala li ba'du ahli, sebagian dari keluarga dari sahabat Ka'ab, law ista'dzanta Rasulullah fi imra'atika faqad adzina li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumah. Ini keluarga dari sahabat Ka'ab. Mereka bilang, kenapa engkau enggak minta istrimu agar istrimu nanti mendatangi Muhammad sallam, kemudian minta izin agar istri kamu ini tetap melayanimu. Faqultu la asta'dzinu fiha Rasulullah wa ma yudrini madza yaqul Rasulullah idza sta'dzantu wa ana rajulun syab. Kata beliau, ana enggak mau minta izin hal ini kepada Nabi Muhammad SAW karena ana enggak tahu nanti apa yang akan beliau ucapkan, karena aku adalah karena aku adalah orang yang masih muda belia, masih segar bugar. Ana enggak mau. Ini ya ikhwas sekalian, bahwa sahabat Ka'ab, beliau mengetahui kalau seandainya beliau meminta istrinya untuk sowan Nabi Muhammad SAW, minta keringanan, kemungkinan besar akan ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, dan ana enggak mau. Kenapa ditolak? Karena sahabat Ka'ab bin Malik masih muda saat itu, masih segar, masih usia 40 tahun, masih usia 30 tahun, masih usia 45 tahun, masih segar. Sehingga di saat beliau merasa bahwa pasti Nabi Muhammad akan menolaknya, lebih baik tidak perlu untuk mengajukan. Ini beliau bersifat realistis ini. Realistis. Kalau kira-kira kita ini mau mengajukan suatu proposal dan nanti pasti akan ditolak, lebih baik nggak usah mengajukan proposal, karena akan buang-buang tenaga. Falabistu bidzalika 10 layalin, sampai kemudian lewat masa 10 hari lagi. Berarti setelah diboikot selama 40 hari, kemudian ada perintah, setelah 40 hari ada perintah untuk menjauhi istrinya, untuk tidak mendekati istrinya. Kemudian sampai berlalu
10 hari, 10 hari lagi. Fakamula lana khamsuna lailatan hinin nuhiya an kalamina. Sampai kemudian 50 hari terlewat. Thumma sholaitu salatal fajri sabah khamsina lailatan ala dhahri baitin min buyutina. Kemudian saat itu aku sholat subuh. Sholat subuh berada di atas rumah ini, di atas loteng ini kemungkinan. Ala dhahri baitin min buyutina. Di atas loteng, di atas rumah beliau. Kalau tanyakan kenapa beliau nggak sholat berjamaah? Ini kemungkinan kata para ulama adalah kemungkinan rumah dari sahabat Ka'ab ini jauh dari masjid dan tidak mendengar suara azan. Kita tahu bahwa hukum fikih bagi orang-orang yang tidak mendengar suara azan tidak diwajibkan bagi dia untuk sholat berjamaah. Tentunya hukum sholat berjamaah ada ikhtilaf pendapat di kalangan para ulama. Dari mazhab Syafi'i sendiri ada yang mengatakan ada 3 pendapat, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Minimal hukumnya adalah sunnah muakkadah termasuk dalam mazhab Syafi'i. Ada sebagian di antara mereka mengatakan bahwa hukumnya adalah wajib dan para sahabat mereka senantiasa sholat berjamaah. Ini beliau kenapa nggak sholat berjamaah? Kata sebagian sahabat saat itu karena mungkin rumahnya sahabat Ka'ab bin Malik ini jauh. Fa bainama ana jalisun ala halil lati zakarallahu ta'ala minna qad daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahabat sami'tu sawta sarihin awfa ala sil'in yaqulu bi'ala sawtiya Ka'ab Malik abshir fa harastu sajidah. Ini di saat beliau habis sholat subuh, saat beliau duduk, kemudian beliau di saat dalam keadaan yang digambarkan oleh Allah SWT, orang 3 orang ini merasa bahwa bumi itu sangat sempit. Bumi sangat sempit karena dikucilkan, karena mereka diboikot oleh para sahabat saat itu. Sampai 50 hari kemudian sholat subuh, beliau mendengar suara teriakan dari jauh. Ya Ka'ab, abshir. Wahai Ka'ab, berbahagialah engkau, ada kabar gembira. Saat itu sahabat Ka'ab langsung bersujud. Padahal belum tahu kabar gembiranya itu apa. Beliau langsung bersujud, fakharartu sajidan. Masih berapa lama? Nanti ini sebentar. Kalau nyambung insyaallah mudah. Ini untuk aslinya jam berapa sekarang? Udah masih ada waktu atau sudah biasanya? Berapa? Sudah masuk? Ini masih pewanjang kisahnya ini. Ini masih pewanjang. Jadi mungkin kita buka tanya jawab saja insyaallah. Tanya jawab ini sudah syuruk, nanti langsung kita tutup insyaallah. Ini masih panjang dan kemungkinan masih 1 pertemuan lagi ini. Silakan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga dalam kebaikan ataupun dalam setiap kajian ada kebaikan, semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk tadi itu adalah sholat 2 rakaat setelah kita datang dari safar. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.